Beli udang di pinggir pasar. Selamat datang di Podcar. Setelah sekian lamanya vakum bikin podcast, nah kali ini Esa akan datang lagi langsung menghampiri seseorang yang spesial banget. Obrolan santai dan seru apa yang bakal kita bahas? Pokoknya kamu harus ikutin terus dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe silahkan boleh subscribe, komen, dan share video ini. Pertama Esa akan jemput dia di Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Sejauh ini infonya pesawat nggak ada delay, jadi tepat jam 10 bakal mendarat di Solo. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu udah datang juga. Untung Wina Sukowati itu namanya. Buat kami yang pengen kepoin dia, sekarang Google aja dulu nih ya. Ketik nama yang sama, Untung Wina Sukowati. Pasti akan muncul beberapa hal menarik tentang dia. Oke, selamat datang Mbak Wina. Halo. Yes, aduh gimana perjalanannya? Oke, on time. On time ya. Yeah. Dan selamat itu yang terpenting ya. Yeah. Oke, dan kali ini teman-teman aku akan ajak kamu jalan-jalan bersama dengan wanita cantik ini ya. Kamu kalau belum tahu siapa dia, googling sekarang aja. Cluenya gampang aja. Jadi untuk key-nya adalah cukup ketik Wina Sragen, nanti pasti muncul banget, gampang banget. Di Google tuh secerdas itu. By the way ini vlognya ke sana ya. Iya. Oke, aku terakhir kesini itu sore cukup lama, Mbak. Gitu. Mbak Wina, ini adalah kali keberapa kalau misalkan dalam sebulan ini kamu masuk di bandara? Kayaknya bakal wirawiri kan? Kamu kan stay-nya kalau nggak salah di Jakarta Mbak Wina ya? Iya. Ayo, ingetin ya? Nggak tahu deh, bulan ini aja mungkin udah ke-12 apa? Ke-12 kali. Nah pertanyaannya sederhana aja nih, sebelum nanti aku ngulik profiling ke Mbak Wina secara personal ya. Semua orang tahu Mbak Wina ini adalah salah satu anak dari orang yang famous banget ya, Pak Untung. Kita tahu lah Sragen penguasanya Pak Untung gitu. Dan sekarang pun Sragen masih dipimpin oleh keturunan dari Pak Untung juga. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak Wina ini kok pengen banget kayak seolah-olah meneruskan apa yang sudah Papa lakukan atau Bapak lakuin? Sebenarnya simpel aja sih. Saya pengen Sragen itu maju ya. Oke. Karena dulu waktu saya masih kuliah, waktu itu di Australia, saya tuh sering mendampingi Papa gitu. Oh, jadi tahu bagaimana beliau memimpin Sragen seperti dan, apa begitu, Mbak? pada saat itu, wah Sragen itu rising star, jadi salah satu kabupaten terhebat lah di Indonesia. Betul. And I was very proud of that. Oke. Gitu. Nah, sekarang udah tahu kan kisi-kisinya bahwa dia ini adalah salah satu yang nanti akan maju untuk menjadi orang nomor 1 di Sragen. Tapi sebelumnya, biar kita lebih kenal dulu, Mbak Wina ini sebenarnya siapa sih? Nah, ini boleh dong Mbak cerita dikit nih. Mbak Wina ini sebenarnya kalau nggak salah memang asli kelahiran dari Sragen, betul ya? Enggak, lahir di Jakarta dong. Oh, malah lahir di Jakarta? Iya. Loh, bentar, Bapak tuh emang asli sana apa gimana? Enggak, Sragen kan? aku asli Sragen, tapi kan dari 5 anak yang 2 itu lahir di Sragen. Oke. Terus ada yang lahir di Surabaya, terus ada juga 2 yang di Jakarta. Oh. Pindah. Ya, dan dirimu yang termasuk di Jakarta. Iya, betul. Oke. Nah, kamu ngerasain udara Sragen itu berarti sejak umur berapa, Mbak? Mulai sering ke Sragen itu semenjak umur 9 tahun ya. 9 tahun. Iya. Sekolah dasarnya di? SD sih sempat di Solo ya. Sempat di Solo? Kalitan. Oke. Terus pindah ke SMP 4 di Solo. Jadi sering tuh pulang ke Sragen. I see. Deket lah sama Sragen. Iya. Cuman waktu itu kayaknya belum ada tol ya. Oh belum, ya. Jadi lumayan jauh. Dan ngerasain kemacetan dulu. Banyak bus sebenarnya. Yes. Bahaya. Nah, itu yang lebih berbahaya itu malah busnya itu. Mereka tuh kayak jalannya kan asal ngebut aja gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan perjalanan kita kali ini berubah drastis dari rencana awal kita pengen jalan-jalan ke Bumi Sukowati. Ternyata tiba-tiba karena ya tau lah orang mau jadi calon orang nomor 1 kan pasti banyak acara ya. Kita berubah haluan menuju ke Semarang, Kota Lumpia, Mbak ya. Oh iya, enak banget tuh lumpianya. Kemarin aku dari Semarang sebenarnya. Halo. Cuman mau beli di airport 160.000, aduh mahal banget. Oke. Kayaknya today aku bisa. Hari ini aku harusnya bisa beli lumpia. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan ke Semarang. Cuman nggak tahu sampai kapan. Yang jelas kalau tadi kita sudah mengulik sedikit tentang Mbak Wina. Nah, pertanyaan lagi berikutnya adalah Mbak Wina ini sekolahnya itu luar biasa. Dia kuliah di Art of apa, Mbak? Oh, itu aku masternya ya, S2-nya. S2-nya kan? University of the Art. Itu yang menarik di aku, kenapa? Karena mendapatkan predikat istimewa. Distinction ya. Distinction itu apa tuh maknanya? Nilainya straight A. What? Secerdas itukah?
Nggak banyak loh Mbak yang bisa sampai ke gitu grade itu. ya. Oh Yes. ya. Loh, Ya. itu ambil apa, psikologi kan? Oh enggak. Jadi Yang psikologi itu apa aku kan berarti? ngambil psikologi manajemen marketing tuh untuk bachelor. Jadi aku Oh. ambilnya double major. Oke. Terus udah gitu aku lanjut ke strategic fashion marketing. Strategic fashion marketing. Belajar apa itu Mbak? di sana? Jadi belajar sebenarnya strategic marketing, tapi Oke. karena waktu itu aku sempat ngurusin garment di Sragen, akhirnya aku tertarik di bisnis fashion. Oh, I see. Dan aku pikir kalau aku cuma ngambil strategic marketing kurang menarik ya. Jadi aku pengen ngambil sesuatu yang lebih spesifik. Jadi ya udah fashion gitu. Oke. Ya, jadi Fashion. Nah makanya di situ aku mulai bantu papa bangun yang namanya Batik Sukawati dan itu masih Oh, iya. ada sampai sekarang. Well, ngomongin soal batik Sukawati Mbak, kita tahu bahwa Sragen itu begitu banyak penggrajin batik di sana. Iya, Cuman sayangnya yang terkenal lebih ke Solonya Mbak. betul. Nah, ini mungkin isu yang butuh diangkat juga kali Iya. ya, atau kedepannya kali Mbak Wina ya. Iya. Itu kalau menurut Mbak Wina sendiri kenapa bisa begitu Mbak? Yang bikin Sragen yang lebih terkenal Solo. Nah ini. Padahal sorry, hasilnya batik dari Sragen itu juga nggak kalah keren loh. Bahkan bisa saya bilang keren-keren banget. Lebih banyak malah. Jadi gini loh, waktu aku belajar fashion di London, yang Yes. paling penting kenapa fashion di London itu sukses, karena mereka memang ideas atau idenya tuh original. Oke. Mereka asli gitu, mereka kreatifnya itu nggak copy dari orang. Gitu, makanya London, Paris, New York, Milan itu menjadi ibu kota fashion di dunia. Betul. Dan bukan Tokyo gitu, karena Tokyo Iya, itu iya. meniru. Oh, oke. Mereka Padahal itu- fashion di Tokyo juga keren-keren ya, Mbak ya. keren, tapi mereka nggak ori gitu. Oh, Berarti I see. mereka lebih banyak kopi ya. Oh. Jadi sebenarnya Sragen itu ya mirip sama kayak Tokyo menurut saya. Jadi banyak orang original desainnya itu di Solo, terus sama orang Sragen dibeli, terus habis itu di copy. Yes. Dan karena Oke. itu namanya juga kopian ya, pasti kan hasilnya beda sama yang memang original. Gitu. Makanya batik Sragen itu sebenarnya harusnya diperbesar seperti batik Pekalongan. Batik Pekalongan malahan ya, betul. Itu salah Iya. satu di Indonesia yang terbesar juga di Indonesia itu. Jadi nggak I perlu see. mahal-mahal ya. Ah, Karena iya, orang iya. Sragen itu teknologinya canggih. Jadi gini loh orang Sragen itu, mereka pinter ya. Contoh, sebenarnya batik printing, tapi di printnya tuh sama malam dan itu sebenarnya bahaya banget. Bahaya dalam arti? Bahaya dalam arti tuh gampang terbakar. Oh. Jadi orang Sragen ya bisa menjual ngomongnya ini batik tulis padahal itu batik printing gitu. Nah Oke, ini oke. memang sedikit ilegal ya menurut Iya. saya, tapi itu ada di Sragen. Ada Seharusnya- cheatingnya dikit lah ya. jadi kalau misalnya itu dikembangkan tapi dilegalkan, dikatakan bahwa oke, ini printing tetapi printing ini yang berbau malam gitu Oh, kan I see. bisa lebih mahal, Yes, benar yes, nggak? yes, betul, Tapi betul. juga nggak perlu mengatakan ini batik tulis, Oke, betul nggak? oke. Jadi memang itu, jadi dari desain mereka itu kebanyakan mencontoh dari Solo atau mencontoh dari daerah lain. Nah dari pengerjaannya juga memang lebih kayak Pekalongan, dia massive, Oke. dia memang harganya juga nggak mahal. Gila, sepahami itu loh dia soal batik. Gila loh. Do you love batik? Oh, I love batik. Really? I love batik. Oh my gosh. Oh, Jadi oke. waktu di London itu aku juga pernah waktu libur tuh aku sempat ke Pekalongan, terus sempat ke beberapa daerah, ada Cirebon juga. Emang belajar teknologinya di sana dan aku akhirnya memahami yang namanya batik tiga negeri. Kenapa ada warna beda-beda? Karena memang pewarnaan itu tergantung dari sinar matahari, jenis air segala macam. Nah, jadi memang sebenarnya Sragen itu ya punya potensi karena kita masih memiliki banyak pembatik tulis Oke. yang sudah hampir punah di Solo. Wow. Nah, makanya Amazing. ini yang pengen banget aku push gitu. Nah, Wow, gila ya, ini kejutan banget, gila. Sedetail itu dia tahu batik. Ini baru bicara batik loh, belum bicara yang lain loh. Oke, Mbak, kita kayaknya batiknya terlalu panjang deh. Nanti kalau diomongin kayaknya bikin sesi sendiri ya besok Iya, ya. Oke. bisa. Wina love batik. Kayaknya jadi sesi yang keren itu. oh ya, bisa. Boleh. Nah, pertanyaannya, dirimu kan selama ini kan sudah jadi udah tenang-tenang tuh jadi ibu rumah tangga tuh ya, Iya. dengan 3 anak, betul? Ya. Luar biasa, meskipun secara physically tidak terlalu terlihat punya 3 anak. Biasanya orang Indonesia kebanyakan, mostly, ini bukan bermaksud body shaming, enggak ya. Cuman kebanyakan orang-orang Indonesia pada umumnya ketika mereka udah punya 3 anak, mereka merasa kayak nggak perlu deh nih, udahlah, gini orang suami juga udah nerima nih, ngapain ngerawat-ngerawat badan. So, pandangan Mbak Wina sendiri untuk wanita khususnya nih, orang-orang Sragen khususnya ya. Nah, ini tentang
menjaga diri atau lifestyle sendiri? Itu pandangan Mbak Wina seperti apa? Jadi saya itu memang waktu hamil gemuk ya sampai 90 kilo. Hampir semua wanita gitu kayaknya. Karena memang saya pengen anak saya gede, anak saya sehat gitu. Tapi ya abis itu langsung kerja keras. Untuk makan, ya makan dia jaga tuh rebus-rebusan. Itu waktu di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia. Jadi memang aku kalau ngelahirin tuh selalu di luar negeri ya, 3 anak di luar negeri karena memang lebih nyaman aja di sana. Nah, terus abis itu langsung mati-matian olahraga, exercise, ya olahraga, terus makan yang rebus-rebusan, buah. Oke. Gitu. Jadi aku seketat tuh, itu dietnya. Iya, jadi aku tuh jarang makan gorengan kalau di Sragen. Kan susahnya susah. goreng. Ya, hampir semua sudut kanan kiri kita akan menemukan gorengan terus loh. Iya, dari keripik, tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu it's okay kalau untuk sekali-sekali nggak masalah. Nggak harus tiap hari gitu. Betul. Karena rebusan juga banyak di Sragen. Loh, berarti Mbak Wina tuh sebenarnya hijrah ke luar negeri tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa, Mbak? Sebenarnya hanya sebentar, hanya 2001 sampai 2008. 2001 sampai 2008. Tapi, and you married di sana? Iya, saya waktu nikah pertama udah 2 kali nikah. Nikah pertama memang di Edinburgh di Scotland, terus yang kedua aku nikah di Bali. Nah, sama-sama dengan orang Skotlandia. Oh, yang kedua ketemunya malah di Bali? Ketemunya di Solo. What? Malah di Solo? Iya, jadi aku tuh sering pulang. Jadi walaupun aku tuh suka keluar negeri ya, aku tuh sangat mencintai budaya Jawa. Itu kayak susah hilang deh. Iya, makanan Jawa. Yes. Terus Sragen itu juga it's my childhood memory lah, kenangan masa kecil aku. Setuju. Gitu. Nah, ini dia. Aku sekarang bertanya justru kan tadi udah nyaman tuh hidup kayak gitu tuh. Kita tahu lah, aku dari sudut pandang kacamata orang biasa nih Mbak ya. Jadi politisi atau berada di jajaran pemerintahan, kayaknya tuh hidupnya nggak akan sesantai itu deh Mbak. Lo harus mikirin nasib banyak orang lah. Lo masih mikirin kebijakan-kebijakan yang kira-kira ini sesuai dengan hati nurani lah. Apa yang membuat kamu akan meninggalkan zona nyaman itu gitu loh? Jujur sih dapat panggilan dari Tuhan, Mas. Jadi aku dapat wangsit lah ya gitu ceritanya. Bulan Oktober tahun lalu. Gitu. Oktober 2023. Yes. Jadi tiba-tiba tuh aku kayak merasa I have to do something. Saya harus melakukan sesuatu nih untuk Sragen, mulai dengan Sragen dan juga akhirnya Indonesia tujuan saya. Yes. Jadi saya nggak mau umur 60 tahun tiba-tiba saya bangun pagi terus saya nyesel saya nggak pernah masuk di politik. Gitu. Karena saya merasa melihat Indonesia ini penuh dengan banyak potensi, apalagi saya sering keluar negeri dan saya pikir kok kalau nggak dimaksimalkan lagi kayaknya sayang. Betul. Dan Sragen bagi saya melihat kok Sragen gaungnya sekarang nggak seperti yang dulu masa kecil saya waktu saya menemani bapak. Gitu. Saya nggak mengatakan bahwa pemerintahannya kakak saya Mbak Yuni itu buruk ya. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi saya merasa kok tidak seterkenal dulu. Yes. Ini untuk notis saja bahwa saat ini Mbak Yuni itu adalah kakaknya Mbak Wina juga. Bisa dibilang gitu ya, kakak berarti ya? Kakak aku, walaupun beda ibu, tapi kan satu bapak. Dan Mbak Yuni juga kemarin terpilih 2 periode. Iya. Dua kali. Ini bukan berarti gimana-gimana, cuman yang jelas tetap dong yang namanya sebuah pemerintahan itu pasti ada kurang lebihnya lah, poin plus poin minusnya. Mbak, ini aku dari sisi entertain aja. Iya. Bukan bermaksud mengkritisi atau apa. Kalau dari sisi orang entertain itu gampang kok. Kota mana yang paling sering MC? Berarti itu kota itu berarti dia banyak activity eventnya. Iya. Dan kebetulan dalam setahun kemarin aku di Sragen tuh baru 3 kali Mbak event di sana. Selebihnya kebanyakan memang di Solo event ya, paling banyak di Solo. Bahkan ada Boyolali juga beberapa juga. Itu kalau tolak ukur dari sisi entertain sih kayak gitu. Ya itu jadi concern kamu juga berarti ya. Iya, aku concern banget gitu karena aku melihat juga masyarakatnya itu apalagi di daerah-daerah utara Bengawan ya itu sangat butuh pertolongan gitu ya dari segi air bersih aja mereka masih kurang dan pertanian juga irigasinya juga nggak jelas gitu. Untuk saat ini mereka butuh memang policy yang lebih firm atau lebih tegas. Dan itu baru salah satu alasan kenapa kamu tertarik di situ selain tadi ada panggilan dari sisi spiritual ya. Spiritual seperti itu. Apalagi Mbak yang kamu lihat dari Sragen yang saat ini kayaknya kok kamu tergerak pengen I have to change it gitu. Harus berubah ini. Tahu nggak sih? Jadi gue tuh tipe jadi tahu nggak sih? Aku itu tipe yang saat
masalah itu berat, Yes. justru itu tantangan buat Oke. saya. Jadi kalau misalnya nih ngerubah sesuatu yang udah baik lebih baik, kayaknya kurang tantangan aja gitu. Yes. Kalau di Sragen itu saya lihat bukan hanya dari tingkat ekonominya yang memang ternyata kabupaten yang termiskin di Solo Raya ya, bisa Oke, dibilang. sorry, aku kurang begitu survei, tapi itu fakta. Ada di Google aja. Sragen itu termasuk yang terendah. Termiskin ya. Sorry, UMR berapa, Mbak? Terendah. UMR-nya nomor 2 terendah di Solo Raya. Oke. 2.070.000 atau apapun Yes, itu gitu yes, ya. nah. Itu nomor 2 setelah Wonogiri yang paling rendah. Oke. Ya. Dibandingkan dengan tetangga Karanganyar beda sekitar 200.000, itu sekitar 10% ya. Oke. Lumayan signifikan ya begitu. Jadi aku ngerasa wah ini ada sesuatu yang bisa dibangun gitu. Yes, Dan yes. yang paling aku sadari waktu aku terjun adalah pola pikir, Mas. Pola Dan pikir? pola pikir ini pasti Itu berhubungan masif? masih cukup 10 tahun yang lalu ya. Jadi pola pikir masa lampau yang saya lihat, dan memang saya percaya ini dikarenakan karena tingkat pendidikan yang kurang bagus. Sorry, lebih detail lagi. For example, Pola pikir orang Sragen yang saya temuin ya, saya nggak bisa bilang ini semuanya, ini bukan fakta, jadi tolong nggak bisa dituntut ya. Pendapat saya pribadi, Oke. bahwa pola pikir yang memang males usaha, Malas usaha. males effort. Contoh, Alright. ada perusahaan ataupun dia memproduksi, misalnya dia memproduksi tahu gitu ya. Oke, tahu. Tapi sebenarnya mereknya itu dia belum bentuk gitu. Padahal produknya sangat bagus dan sangat murah. Dan menurut saya sebagai pemerintah, kalau memiliki masyarakat yang sedikit malas usaha, ya kita yang harus usaha. Ya. Kita yang harus proaktif, bener nggak? Masuk akal. Jadi jangan kita biarkan masyarakat kita itu clueless I see. atau nggak ngerti gitu. Artinya kamu pengen campur tangannya ini lebih tajam lagi gitu ya? Iya, lebih terlibat progresif lagi. langsung. Iya I dong, see. lebih terlibat langsung. Jadi Oke. nggak cuman omong, tapi bener-bener action gitu, Yes. melakukan. Dan saya melihat sayang banget memiliki potensi produksi yang masif, yang besar dan kualitasnya bagus, tapi untuk merek dagang aja mereka nggak mau Iya, Mbak, ya. usaha gitu. Sedangkan di Solo produk apa aja di merek dagangkan. Iya, Mbak. Dan packagingnya dibikin bagus ya. Betul. Otomatis mereka ada namanya nilai jual yang lebih tinggi gitu. Nah, bagaimana ekonomi Sragen bisa maju kalau misalnya orang mau jualan aja setengah-setengah. Padahal potensi itu ada banget. Kamu udah lihat Ada itu sendiri banget. langsung. Dan karena pola pikir masyarakat Sragen yang masih cenderung, contoh nih ya, saya lagi bagi-bagi kaos, saya Ya. bilang ayo ngantri. Oke. Nah, ada tuh ibu-ibu bilang sama saya, Aku lihat di TikTok itu. iya, daripada ngantri, Nggak mendingan kebagian nggak takutnya. usah. Nggak, daripada aku harus ngantri, Iya. mendingan nggak usah. Oke. Berarti kan pola pikirnya dia usaha dikit aja dia Nggak nggak mau. mau. Oke. Berarti kan yang PR yang terbesar bagi Wow. Sragen itu sebenarnya bagaimana nih seorang pemimpin itu bisa memberi contoh. Kalau kamu mau maju, pikiran kamu juga harus maju. Yes. Oke. Mindset. Jadi mindset itu Ya. itu lebih PR. Kita yang namanya merubah bentuk bangunan ya, Mas. Betul. Itu gampang. Yang sulit itu kan software. Yes, betul. Setuju banget. Bangun dalamnya. Nah, itu. Jadi kayak gini, Mbak, kalau ada istilah orang Jawa bilang itu wato, itu lebih mudah disembuhin daripada wata. Nah, Ya, wato betul. dan wata. Wata itu karakter kan, lebih ke Nah, karakter kan. karakter. Butuh bertahun-tahun untuk ngerubah sebuah karakter seseorang. Iya. Ini masuk akal sih. Oke. Iya, jadi Baik. itu tantangan yang buat aku akhirnya justru terpanggil karena aku nggak mau dong masyarakat Sragen hidup di dalam pola pikir tempo dulu ya. Yes. 10 tahun yang lalu yang udah ketinggalan berapa dasawarsa nih gitu kan. Nah. Jadi Justru begini, Mbak Wina. Pertanyaannya, ketika kita menyadari bahwa merubah karakter itu kan bukan hal yang mudah tuh. iya. Nah, ini udah disiapin tuh strateginya apa? Waduh, Hah? banyak. Banyak. Jadi, strategi yang pertama Itu aku sangat mudah lakukan, dilakukan berarti. saya percaya bisa. Secara masif loh, Mbak. Iya, Oke. kebetulan saya ngambil psikologi kan ya Oh, satunya. I Jadi see. Iya. sebenarnya kalau masalah Oh iya, masuk akal. perwatakan, Iya, iya, psikologi iya. saya
memang memiliki beberapa pengalaman lah. Masuk akal, gitu, ya kan? Jadi, karena ada pelajarannya ya soal itu. Iya. Oke. Jadi pada prinsipnya begini loh, masyarakat tuh harus tahu, kita nggak bisa berharap orang lain berubah. Betul. Kalau kita mau orang lain berubah, kita harus berubah dulu. Yes. Perubahan itu dimulai dari diri kita. Setuju. Oke. Jadi masyarakat Sragen selalu saya katakan kepada mereka bahwa, hey, kalau kamu mau memiliki pemimpin yang membawa perubahan, kamu sendiri tuh harus berubah dulu. Oke. Jadi, memberi contoh tuh diri kita sendiri dulu, betul. karena sebagai percontohan kan. Iya, jadi misalnya program yang akan saya lakukan adalah tanpa serangan fajar. Wait. Saya nggak mau bagi-bagi amplop. Wow, aja. berat sih ini kayaknya Mbak ya, karena mindset itu bukan cuma di Sragen doang Mbak, Di hampir seluruh Indonesia kita bilang begitu Saya kan. tahu saudara-saudara, saya tahu. Tapi sebegitu besar optimisnya saya terhadap masyarakat Sragen. Saya percaya Sragen itu dari kabupaten yang salah satu terlemah menjadi akan yang terkuat. Oke. Karena saya juga orang Sragen. Kalau saya bisa kuat, pasti mereka bisa. By the way, dirimu kan kemarin aku lihat di TikTok. Oh, teman-teman buat yang belum follow TikToknya silakan aja cari ya. Pasti ketemu ya. Pokoknya Wina Sragen gitu pasti udah ketemu banget kok. Wina Sekolah, nah, ya. itu lebih komplitnya lagi, Itu Mbak Wina tuh pergi ke pasar-pasar begitu dan kemarin sempat ngerasain jamu dan orang jujur apa enggak tuh Mbak, kalau dari sisi saya pribadi ya, itu kelihatan kok Mbak, dari caranya ngomong, pandangan mata itu kan bisa kebaca tuh. Nah, pertanyaannya ternyata gimana Mbak? Kamu ketika ke pasar itu kok seluas itu tuh, emang sebelumnya kamu udah pernah ke situ atau bagaimana nih? Jujur ya, aku tuh baru bener-bener ke pasar di Sragen. Tradisional ya? Tradisional, ya di Sragen. Pasar tradisional di Jakarta ya jujur baru 1-2 kali lah. Oke. Dekat rumahku itu ada pasar. Tapi nggak tahu ya, waktu saya melihat masyarakat di Sragen, di pasar, pedagang, nggak tahu gimana ada chemistry aja gitu. Kelihatan kok, iya, nyambung ngomongnya itu. Jadi memang saya ngerasa punya rasa cinta yang tulus buat masyarakat Sragen gitu loh. Jadi jujur waktu aku capek banget ya, aku jujur habis seharian kita aktivitas kerja, kadang tidur juga cuma hanya 3 jam 4 jam gitu ya. Pagi-pagi saya harus ke pasar di jauh-jauh lagi kalau di Sragen ya. Itu waktu saya melihat pedagang, saya melihat banyak orang pembeli di pasar, itu kasih vitamin buat saya deh. Itu kayak booster dan saya merasa I will do this. I will do this for them. I will do this for them gitu. Jadi saya mau mereka hidupnya lebih baik. Jadi chemistry itu lu dapetin secara langsung gitu Mbak? Iya. Jadi nggak ada pencitraan buat saya. Ya. Dan itu memang kamu ke pasar itu memang benar-benar langsung datang dan apa adanya kondisi pasar saat itu seperti itu ya? Yang di TikTok itu ya Mbak? Tidak dikondisikan, tidak. Jadi memang aku tuh cuma pengen kenalan sebenarnya. Oke. Jadi intinya tuh aku mau menghancurkan stigma bahwa yang namanya mau jadi pejabat itu harus jauh dari rakyat. Justru salah. Makanya aku justru pengen deket dengan masyarakatku. Mereka harus memiliki kebebasan untuk bersuara dan memang nggak semuanya benar, makanya kita harus filter. Masuk akal. Ya, tetapi mereka banyak benernya gitu. Kalau rata-rata ya pejabat sekarang mereka kan ya kalau saya lihat nggak hanya di Sragen ya, kalau saya lihat di seluruh Indonesia juga jarak itu tetap ada gitu. Pasti ya. Karena memang ya tuntutan pekerjaan, saya mengerti ada tuntutan pekerjaan, tetapi kalau saya lihat untuk generasi Gen Z ini, mereka tuh butuh sesuatu yang kena di hati. Ya, dan natural Mbak. Dan natural, karena attention mereka tuh kecil. Kemampuan mereka untuk memperhatikan sesuatu tuh sangat kecil karena mereka terbiasa melihat handphone. Nah, jadi kalau kita mau menarik mereka itu, ya kita harus beda. Kita harus kena di hati mereka gitu. Ya, ini aku ngelihat, sorry, kamu udah nyebut Gen Z dan kemudian nyebut handphone. Aku lihat sih sampai sejauh ini so far ya, itu kayaknya calon Sragen 1 yang giat gencar di sosial media kayaknya baru dirimu deh Mbak. Ya ada sih kayak yang lain beberapa ya. Cuma memang kalau saya melihatnya ini suatu hobi ya. Karena dulu saya celebrity chef kan. Oh iya, sampai dia bikin buku udah 3 ya Mbak? 4. Oh udah 4 Iya. Wow, oke. Jadi memang aku tuh suka
berinteraksi sama people itu Pantesan melalui communication skillnya luar biasa dia. Oke, masuk. Ya jadi memang bukan hanya ingin menarik Gen Z ya. Kalau aku bilang aku pengennya bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat justru melalui sosial media. Karena jangan salah, yang lihat aku di TikTok itu nggak hanya anak muda, tapi bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Everybody pegang handphone sekarang, Mbak. Iya, ya? exactly. Bahkan masak nunggu matang, air matang pun pasti mereka pegang handphone. Iya, jadi gimana nih cara aku, apalagi yang masih traveling ke Jakarta, ke Sragen harus bolak-balik. Gimana caranya berinteraksi dengan people of Sragen gitu? Betul. Ya, cara satu-satunya ya dengan sosial media. Mbak Wina, ini tadi kan kita bicara asik-asiknya aja nih. Nah sekarang justru aku mau men-challenge Mbak Wina sendiri dari jawaban Mbak Wina juga. Dalam arti gini nih, kita tahu bahwa untuk menuju Sragen 1 itu adalah bukan jalan yang kayak tol ini nih ya. Kita begitu lurus, bayar, lurus, tinggal belok kanan dikit, nyalip sampai. It's like jalan kampung yang kita nggak tahu yang terjal di mana, nanjaknya turunnya di mana, kan gitu nih Mbak. Pertama Mbak, isu yang orang pasti akan lihat ya di sosial media ketika ngetik Mbak Wina itu adalah soal kayak misalkan ada kemarin aku sempat baca di Mbak ya, itu wah Mbak Winang tidak mendapat restu dari orang tuanya untuk maju. Nah itu kan tantangan pertama tuh. Yang kedua adalah tantanganmu adalah hey you newcomer, you newbie ya. Bahkan berpolitik pun lu kemarin nggak pernah Mbak Winang ya. Nah ini apa nih yang membuat kamu tetap maju dengan dua tantangan terbesar ini tuh apa Mbak Winang? I have a belief. Saya percaya diri ya, pede gitu. Saya yakin kalau memang ini benar-benar jalan hidup saya, it's my calling, saya pasti bisa. Ya, jadi ya walaupun newbie, walaupun adik nggak direstuin orang tua gitu. Belum pernah terjun di dunia politik. Tapi why not? Gitu. Karena zaman sekarang itu gini loh, kita hidup itu mengalir aja, ya kan. Makanya kadang kita kerja nggak sesuai dengan bidang, ya nggak apa-apa. Setuju. Mungkin itu sesuatu yang harus kita lalui, itu suatu proses. Karena pada akhirnya pasti semua dari kita itu akan mengerucut ya. Ini sebenarnya mau dijadiin apa sih gitu. Sebenarnya panggilan hidup kita tuh apa gitu ya. Karena saya baru menyadari, saya tuh kan suka drama ya. Saya suka drama. Jadi daripada saya ribut sama suami saya, mendingan saya menghadapi challenge beneran. Nah, kalau di politik kan challenge-nya nyata ya, bukannya challenge yang saya buat-buat. Jadi sebenarnya hubungan saya dengan suami justru lebih bagus semenjak saya berpolitik. Saya udah terlalu capek berantem sama dia gitu kan. Jadi saya tuh perempuan yang memang over energized ya. Jadi energi saya terlalu besar. Nah karena energi terlalu besar itu harus dibuang, disalurkan. Itu yang positif dong. Jadi waktu menghadapi lika-liku, menghadapi challenges, tantangan, itu justru bagi aku, wah ini menarik. Tapi suami jelas support banget sih kalau ngeliat ini sih. Mantan suami support. Jadi memang. Wait, kamu selalu nyebutin suami dan mantan suami. Kalian sama mantan kan biasanya orang gue nggak akan kenal mantan lagi nih gitu. Oh justru beda ya Mbak? Beda. Kalau saya, jadi kalau saya itu hidupnya berdampingan dengan suami dan mantan suami. Karena gini, kita punya anak. Ya, dan saya punya 3 anak beda bapak. Jadi yang pertama, dua pertama itu dari suami pertama. Mantan tadi itu ya. Mantan, dan anak ketiga dari suami kedua. Dan aku tuh nggak pengen mereka tuh hidup terpisah. Jadi mereka tuh harus merasa bahwa mereka diperlakukan secara sama dan adil gitu. Karena penting banget buat mereka secara psikologi ya, tubuh mereka tuh healthy environment. Jadi nggak toxic, nggak lingkungan yang beracun gitu. Jadi suami dan mantan suami memang bisa kolaborasi. Nah ini loh, tolong ya buat kalian yang sudah punya mantan tapi tidak baikan, resepnya aman, tapi gue yang pengen tahu. Ya kan, makanya ini adalah bukti bahwa mungkin saya bisa menjadi seorang politisi gitu. Nyambung dong. Kalau bisa memadukan suami dan mantan suami ya otomatis bisa merangkul partai-partai politik. It's not easy loh. Nah, betul kan. Jadi pada intinya itu mungkin latihan saya juga. Dari hal yang terkecil ya Pak ya, dari lingkungan keluarga ya. Benar. Jadi masuk akal. Iya, jadi suami saya selalu bilang bahwa
I knew you will be a politician gitu. Oh, gitu. Dia udah nembak itu dari awal? Dia udah tahu dari Ini awal. dua-duanya bilang gitu. Kalau yang pertama cuman bilang you're very good at it. Oh, I see. You're very good at it. Karena waktu married kan dulu papaku udah jadi bupati ya. Oh, jadi dia ngerti. Jadi kayak dia udah ngerti gitu. Betul, Terus betul. udah gitu suamiku yang kedua ini juga ngelihat bahwa I know you will be a politician. Jadi memang I see. mereka berdua akhirnya sepakat untuk jagain anak-anakku di Jakarta. Jadi waktu aku di Sragen aku benar-benar bisa fokus full Yes. mengayomi anak-anakku di Sragen. Berarti ada rencana dong memperkenalkan mereka ke warga Sragen, warga. Iya. Jadi rencana memang minggu ini mau ke Car Free Day ya. But they stay in Indonesia tuh. Mereka semua di Indonesia, Oh, di Jakarta. dua-duanya di Indonesia, di Mereka Jakarta. semua di Jakarta. Ya itu tadi kita selalu sepakat ya. Jadi sebelum memutuskan segala sesuatu tuh kita harus sepakat dulu dan jaga komitmen. Nah, ini yang susah kadang orang-orang yang saya temui di politik itu memang agak susah ya. Soal komitmen ya. Kak, ya? Masalah komitmen dan itu yang mau saya dobrak. Jadi Yes. saya ingin menunjukkan bahwa seorang politisi itu juga bisa kok jaga komitmen. Nggak harus mengatakan iya pada saat ini karena itu menguntungkan, tapi pada akhirnya tidak mengatakan iya gitu. Saya nggak mau seperti itu. Gitu. Okay. Karena pada intinya gini mas, yang aku mau tekanin, kalau aku harus menjadi salah satu seperti mereka, mendingan nggak usah aku, biarkan mereka yang menjadi bupati. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau if I wanna be a bupati, if I wanna be a politician, I have to be different. Saya harus menjadi seseorang yang memang berbeda, sesuatu yang baru. Kalau nggak buat apa? Peran saya di dalam politik tidak ada dong. Betul. Iya kan? Oke. Iya, Mbak, ini kita lebih ya bahasanya lebih sedikit berbahaya dalam tanda kutip ya. Kan dirimu udah beberapa kali ke Sragen, terjun langsung ke masyarakat gitu. Emang yang pertama harus diperbaiki selain akhlak tadi tanda kutip, misalkan infrastruktur dan itu apa lagi, Mbak? Yang kamu lihat aja. Setelah kamu jalan-jalan kan pasti udah jadi tahu nih. Kayaknya ini deh. Itu apa aja sih di Sragen itu? By the way, Sragen kayaknya belum ada mallnya. Iya, belum ada. Oke. Padahal tempat ada sih menurut saya bisa. Oke. Iya, tapi untuk bangun mall itu kan pertama yang paling penting orang bisa beli nggak di mall. Nah, yes, kemampuan untuk beli. Iya, sedangkan makanan di Sragen itu harganya separuh di Solo, Mas. Betul. Bayangin Betul. Solo aja udah murah, ini harus lebih murah kalau nggak laku. Kebayang nggak sih ya Tuhan gitu loh. Oh ya, aku dengar Mbak Wina kemarin kan sempat ada orang makan di warung nih. Kamu traktir lah sama mereka. Iya. Dan Mbak Wina kaget katanya, hah? Segini udah bisa membeli sekian banyak makanan. Is that Iya. true? Yeah, Wow. it's true. I mean like honestly gitu, secara Iya. jujur ya, harga yang saya bayar aja itu kurang dari tips yang saya kasih kalau saya makan di Jakarta. Wow. Oke. Jadi Dan itu sudah bisa membuat orang makan sebanyak itu iya, katanya. tapi dampaknya makanan Sragen tuh nggak semuanya enak jadinya. Oh iya. Karena bumbunya harus dikurang-kurangin. Oh iya dong, betul, kayak gitu betul. kan. Jadi saya Betul. berpikir gimana orang Sragen bisa beli KFC, bagaimana orang Iya, Sragen iya. bisa beli McDonald dengan adanya mall. Pasti kan kita Iya, punya iya. Pasti sinema, kakak. kita punya bioskop, kita punya KFC segala macam misalnya. Tapi gimana mereka bisa saingan dengan hehe yang di pinggir jalan? Ya. Sedangkan hehe itu sekali makan aja paling habis berapa? Oh, betul. Murah banget. Nah, makanya sebelum kita bangun mall, ya itu tadi Kemampuan daya belinya juga itu kemampuan ya. daya beli itu akan sangat berpengaruh langsung dari Pasti. cara hidup, pola Yes. pikir. Kalau mereka dalam berbisnis mereka nggak curang misalnya, kan otomatis bisnis mereka langgeng nih. Betul. Dengan adanya bisnis mereka langgeng, otomatis pemasukan mereka ada terus. Jadi nggak ngetok sekali terus habis itu pembelinya kabur gitu. Jadi memang PR saya banyak sebagai Jelas, bupati jelas. nantinya. Tapi dengan mengubah seperti itu, masyarakat Sragen akan maju dan pada akhirnya tingkat ekonomi naik, Ya. UMR juga bisa naik. Pasti, Mbak. Karena sebagai bupati nggak bisa asal naik UMR tanpa persetujuan gubernur. Itu semua kan ada aturannya, gitu. Dan gubernur baru akan menaikkan UMK. Sekarang UMK itu kalau tingkat perekonomiannya itu meningkat. Betul, aku setuju itu. Nah, caranya ya seperti itu. Nah, kalau sudah penghasilannya meningkat, otomatis kualitas makanannya meningkat, kualitas Ya. hidupnya meningkat, Masuk gizinya akal, Mbak. meningkat, Ya. dan akhirnya mall itu bisa terrealisasi. Karena kalau saya minta investor untuk bangun sinema, saya punya teman banyak yang punya Betul, sinema di Jakarta, itu betul. teman-teman saya. Hah? Mereka mau buka gitu di Ya. Sragen.
terus gak ada yang nonton gimana? Think twice dong. Iya dong, maksudnya Iya. kan beli KFC nggak cuma yang seminggu sekali. Kalau biar laku kan, masyarakat Sragen harus belinya sering dong. Iya. Kalau nggak ini juga kayak dulu California Fried Chicken dulu pernah ada, 21 dulu pernah ada. Dan kukut ya. Dan itu kukut gitu. Oke. California Fried Chicken itu juga punya teman aku gitu. Oh. Jadi ya percuma. Nah makanya nggak masalah saya bisa bangun mall, tetapi ya masyarakat harus berubah dulu dong. Dan kalau di dalam mall gedung ber-AC, tolong jangan ngerokok, bakar. Saya itu jujur ya, ini curhat aja deh, nggak apa-apa deh online. Saya kadang meeting dengan bapak-bapak itu yang bikin saya agak sulit ya berpikir adalah saat mereka merokok di depan saya dan itu asapnya banyak ya minta ampun. Tapi ya sudah, saya tahan-tahan. Cuman maksudnya saya, ya kalau udah ada gedung mall, masa yang ngerokok di dalam mall ya kan? Maksudnya, ya makanya kalau masyarakat Sragen itu pola pikirnya udah lebih maju, pasti kan mereka sadar dong, Sadar, udah nggak usah ngerokok. Betul. Wow, oke, that's cool. Memang bener sih Mbak. Aku punya beberapa teman di Sragen. Lalu kalau belanja kemana dong berarti? Ya ke Solo Mas. Iya. Kan sayang banget Mbak ya. Uang yang harusnya bisa diputar di daerah sendiri, akhirnya lari keluar ya. Dan tahu nggak, yang saya bingung, orang Sragen kalau di Solo mau tuh ke mall pakai parkiran yang otomatis gitu kan, betul. secure parking. Lah kalau di Sragen ada satu pasar ya yang pakai secure parking, itu nggak ada yang mau datang gara-gara parkirnya itu bukan liar. Wah, jadi mereka lebih senang kalau parkirnya liar. Yes, karena itu tadi mereka malas mikir, malas usaha. Jadi maaf ya kalau ada yang tersinggung, tapi nggak apa-apa. Saya jujur-jujur aja. Jadi ya ini kan terbukti. Kalau waktu saya tanya pedagang kenapa nggak ada yang mau datang, katanya ya males aja karena parkirnya harus bayar dan pakai mesin karena ribet. Kalau di pasar lain selain di pasar Ngelangon itu, namanya pasar Ngelangon. Berarti sebenarnya pasar Ngelangon udah secanggih itu, dia udah punya parkir yang tapi sepi. Padahal itu nggak dihitung per jam. Padahal kalau di Jakarta ya teman-teman, ya ampun. Oh itu flat itu padahal. Itu flat. Wow, oke. Jadi itu pun orang jadi kayak males karena udahlah ribet gitu, kayak mesti usaha, nggak cuman asal nemplekin atau naro motor di pinggir jalan. Padahal kan dengan kayak begitu mereka lebih aman ya harusnya dengan mesin itu. Tetapi masyarakat Sragen belum cukup mampu untuk menyerap teknologi yang baru itu, makanya dibutuhkan proaktif dari kepala daerah ataupun Pemda untuk memperkenalkan hal ini ke masyarakat. Oke. Gitu. Sosialisasinya memang. Tapi kita yakin mereka pasti udah ngelakuin dong Mbak, orang udah bertahun-tahun juga kan. Ya mungkin, tetapi buktinya kan buktinya penjual yang ada di Pasar Ngelangon mengeluh. Oke. Itu salah satu contohnya, karena pembelinya nggak mau beli di situ. Oke. Itu baru dari sisi pasar. Apalagi Mbak yang kamu lihat dari Sragen yang kayaknya butuh perhatian khusus? Iya makanya itu perhatian sangat khusus. Gimana saya mau bikin mall kan otomatis ada parkir otomatis dong Mas. Pasti, iya. Nggak mungkin saya nggak kasih parkir otomatis, nggak mungkin nggak ada AC gitu loh. Tetapi ya masyarakat Sragen harus menurunkan gengsinya gitu untuk menyerap sesuatu yang baru. Kalian mau berubah, kalian mau bupati yang membawa perubahan, kalian juga harus berubah. Nggak ada di mana-mana itu nggak bayar harga ya. Harga itu nggak perlu dibayar sama uang, tetapi bisa dibayar dengan usaha, bisa dibayar dengan diri kita itu rendah hati. Mau menerima perubahan itu. Kalau Mbak Mina sendiri, potensi Sragen yang paling sangat bisa dieksplor dalam waktu dekat itu apa aja Mbak? Iya, dari selain batik ya, batik sangat potensial banget itu ya. Iya, sangat handicraft ataupun kerajinan. Dan banyak banget, betul. Yang paling penting itu menurut saya wisata. Wisata sejauh ini paling Sangiran ya yang paling utama ya. Yang utama karena dapat dana dari luar. Padahal ada tempat lain yang lebih potensial banget yang Mbak Mina pernah lihat. Banyak banget, tapi saya nggak mau kasih tahu plan saya. Karena nanti cantik orang enak aja gitu loh. Jadi aku tuh banyak gini kelebihan yang dibandingkan yang lain ya, mungkin gitu. Saya memang punya banyak koneksi jaringan di Jakarta maupun di luar negeri ya. Jadi maksudnya banyaklah teman-temanku yang memang punya resort ataupun punya tempat pariwisata yang memang bisa dikembangkan di Sragen gitu.
menurut saya. Ya, Mbak, yang pertama tadi kan kita udah ngebahas tuh, udah kamu jawab dengan sangat-sangat luar biasa tentang tidak mendapatkan restu dari, dalam tanda kutip ya, dari orang tua lah istilahnya. Justru pertanyaan berikutnya adalah lawanmu besok itu kan your brother, your own brother. Nah, so what do you feel? Beda cuma 2 tahun lagi. Cuma 2 tahun, dan dia otomatis kan one step lebih ini karena dia udah terjun di situ kan, duluan kan. Iya. Nah, ini gimana tuh? Ya nggak apa-apa ya, Nggak karena apa-apa, okay, karena kan okay. ini negara demokrasi. Yes. Sekali lagi, apalagi ditambah saya dari kubu yang berbeda, Okay. gitu, ya kan. Dan saingan itu dari kecil kan namanya juga kita berlima ya, Oh, ya. udah biasa saingan, ya Okay, kan. okay. Karena bagi saya yang paling penting masyarakat Sragen itu memiliki bupati yang terbaik. Yes. Jadi siapapun yang terpilih adalah yang terbaik, gitu. Oke. Untuk kemajuan Sragen. Tapi sorry, komunikasi secara personal good? Udah enggak, jadi memang Oh, gitu? semenjak bapak saya tahu kalau saya mau maju, Oh. ya langsung Jadi dibuang. rival ya, Jadi nyebutnya rival. Alright, gitu. alright. Jadi memang That's cool. sudah dibuang dari keluarga gitu, walaupun Okay. ya walaupun nama kan masih sama, namanya itu nama di akte lahir, masa harus Ya. dirubah sih gitu kan. Kan nggak Oh, mungkin wow. lah ya gitu loh. Wow, udah cewek sendiri, kayaknya sementara satu-satunya cewek yang maju ya? Iya, Wow, jauh ini cewek satu yang sendiri, perempuan. tantangannya sebanyak itu, dan dia pengen bikin perubahan yang seheboh itu. Masih ada satu lagi loh Mbak isunya, ya. Artinya kan kalau kita lihat apa namanya, ini kan dari keluarga bapak semua nih dua-duanya nih. Nah, ini pasti kan ada dong paradigma bahwa, aduh, ini jangan-jangan kayak udah disetting nih biar apa ya, dinasti ini nih nggak lepas nih gitu. Nah ini gimana? Dikonfrontir dong kalau memang ini salah. Iya, jadi saya tuh nggak bisa diatur siapapun, Oke. termasuk bapak saya. Sudah kebukti sih. Iya, jadi memang ini bukan rancangan bapak saya, dan saya juga bukan boneka bapak saya. Oke. Kenapa? Ya karena memang bagi saya namanya mau jadi pemimpin, apalagi saya modal sendiri ya, bukan dibayarin bapak saya gitu. Oke. Ya otomatis buat apa saya harus bisa diatur gitu, sedangkan Ya. ini juga usaha saya sendiri, modal saya sendiri. Ya pada saat nanti saya menjadi bupati, jika saya menang, ya saya maunya ya mengatur pemerintahan tanpa campur tangan bapak saya Oke. gitu. Ya. Tapi Mbak Mina sendiri dengar dong, pasti dong ada isu-isu kayak gitu di luar sana. Dengar, tapi ya daripada saya capek-capek menjelaskan, mendingan mereka melihat buktinya aja. Yes. Pohon itu kan kita lihat dari buahnya ya. Pohon dilihat dari buahnya. Oke, menarik. Jadi, Gimana tuh? ya apapun yang masyarakat lihat tentang saya, itulah yang mereka dapat. Oke. Jadi kalau misalnya mereka tetap ngomong boneka, ya saya nggak terlalu peduli ya, jujur. Yang penting saya maju terus, saya tunjukkan bahwa saya berbeda. Lama-lama juga orang paham kok. Yes. Butuh waktu aja. Iya, butuh waktu lah. Dan untuk bersaing dengan kakak saya yang udah bertahun-tahun, ya kenapa tidak? Gitu kan. Optimis sekali, saudara. Optimis, karena memang pada akhirnya masyarakat Sragen bisa memiliki warna lain, pilihan yang lain gitu kan. Betul. Dengan gaya yang berbeda tentunya. Dengan gaya yang luar biasa berbeda. Contoh tadi sederhana yang berbeda adalah dia pengen tahun ini kalau milih dia no amplop sama sekali. Iya. Ya kalau misalnya ya kita bayar saksi waktu saat pemilihan, Betul, ya wajar dong, kan kerja. Ya. Jadi orang itu digaji sesuai dengan porsinya, sesuai dengan memang dia bekerja gitu. Tetapi saya tidak mau membeli suaranya masyarakat Sragen, buat apa gitu. Berarti simpelnya gini dong Mbak Wina. Pokoknya kalau lu pengen berubah, Wina deh. Iya dong. Kalau mau berubah, pilih saya. Karena gini, kalau cara masyarakat Sragen memilih sudah berubah, PR saya udah 50% udah saya kerjain di awal. Setuju. Aku setuju. Iya kan? Betul. Tadi balik lagi ke pola pikir. Tujuan saya menjadi Bupati Sragen adalah mengubah pola pikir masyarakat Sragen supaya bisa maju bersama saya. Yes. Iya kan? Jadi buat apa kalau masih pakai cara lama, nggak akan bisa berubah. Iya. Jadi saya memang kerja keras di awal nih, capek di awal, tapi setelah dilantik, jika saya menjadi bupati, itu langsung lari. Mbak Wina, ini logika aku orang awam lagi ya soal pemilihan tadi yang saya pakai amplop tadi ya.
jika sesuatu dipilih dengan cara yang salah, dari awal udah salah, Ya. itu kedepannya kayaknya bakal salah terus. Betul. Contoh, ketika suaranya di awal ya itu dia dengan caranya kan udah salah dulu untuk pakai amplop. Ya. Berarti kan ya kita bisa bayangin gitu loh. Itu adalah hasil dari kesalahan. Betul. Kan gitu ya. Ya, niat yang baik Nah. kalau dicapai dengan cara yang salah ya jadi salah. Iya. Niatnya baik. Niatnya baik. Cuma caranya salah akhirnya jadi Tetap salah. tetap Alright, salah. alright. Makanya saya nggak pernah membeli cinta. Saudara-saudara, saya saat saya menikah, saya tuh nggak mau membeli cintanya suami saya. Oke. Iya dong. Kalau dari awal udah dibayar pakai amplop, besok-besok harus diamplopin terus. Iya. Ya kan? Nagih itu. Iya, nagih. Iya, Buang iya. duit aja males. Nah, berarti secara tidak langsung ya pemirsa, ini adalah cara dia merubah karakter tadi yang di awal seperti dibilang kayak merubah karakter. Ini salah satu cara yang pertama dilakukan. Itu adalah tadi itu merubah kebiasaan yang buruk atau menghilangkan sama sekali berat Mbak Wina ya. Iya, Oke. dan itu saya lakukan juga ke partai politik. Kalau partai politik mau maju bersama saya, nggak ada mahar politik. Oke. Nggak bisa, karena saya percaya kalau kamu mau menang, kamu pilih saya. Yes. Karena di dalam ini istilahnya ya budaya Jawa, cerita di wayang. Kalau ada orang yang mau ibaratnya mengganti suatu peradaban kerajaan ataupun suatu keluarga, itu ya cara satu-satunya menggunakan bagian dari keluarga itu. Iya. Jadi saya ingin nih masyarakat Sragen bersatu. Jika memang kalian mau perubahan, partai politik juga harus benar-benar menganggap saya ini penting. Kenapa? Ya, oke. penting ya. Karena saya adalah bagian dari keluarga bapak saya. Betul. Jadi untuk bisa mengganti sesuatu yang sudah berjaya bertahun-tahun, Yes. ya harus memakai bagian dari Betul. keluarga itu sendiri gitu, dan Setuju. ya kita harus bersatu untuk itu. Oke, dan kalau tadi kita udah bicara politik banyak banget. Nah, sekarang saatnya kita pengen tahu juga nih ya kemampuan dari Mbak Wina ini dalam tarik suara, karena dulu katanya dia juga pernah ikutan nyanyi juga Mbak ya. Waktu Iya, apa di itu? Solo waktu SD. Apa itu? Nyanyi tembang Mocopat. Tembang Mocopat Jawa Iya, Pak berarti. Jawa. Di Oke. RRI Jawa. RRI Barat. Jawa ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat suaranya dia nyanyi lagi ini. Ya, Mbak. Yes. Jalukmu piye Oke. aturutane tak usah hati, aku ora masalah yen kon berjuang dewe. Mantap, saudara. Sing penting kowe bahagia ini. Asik. So. Males lanmu ning aku, kowe luwe milih dek, kowe ninggal aku, ninggal aku kurang apa, nek cuma tahan kowe malah ngeboti liane. Asik. Luar biasa Mbak Wina, terima kasih sekali lagi sudah ikutan di podcast kita perjalanan dari Solo ke Semarang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan habis ini kayaknya bakal ada agenda yang luar biasa lagi. Harapan kita sekali lagi adalah ingat ya, untuk berubah memang butuh waktu, tetapi tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin juga. Setuju ya Mbak Wina ya? Setuju. Oke, dan kita percaya jika kamu ingin perubahan, kayaknya lewat jalur orang ini deh, di samping Esa ini deh kayaknya Sragen bisa lebih baik lagi, insya Allah. Seperti itu ya Mbak Wina ya. Oke, sekali terima kasih. Jangan lupa yang belum follow aja, yang belum subscribe, dan ikuti terus kegiatan-kegiatan agenda Mbak Wina. Yang belum follow TikToknya Mbak Wina, cari di mana Mbak akunnya? Untung Wina Sukowati. Untung Wina Sukowati. Di sana semua aktivitas terbaru terupdate tentang Mbak Wina bakal ada di sana. Instagram juga. Instagramnya di mana Mbak Win? Untung Wina Sukowati juga. Sama Instagramnya. Pokoknya jadi satu di sana. Jangan lupa follow, karena dia bakal bagi-bagi nyari. Oh iya, kamu punya jingle yang bagus ya Mbak ya. Iya. Nanti kamu pengen denger jinglenya nih, nanti saya tayangin di sini deh. Seperti apa jinglenya? Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Mbak Wina, saya selalu sukses menuju Sragen 1 tentu saja. Sragen 1